kinerjanya selama menjabat 1 tahun ini. Tidak terasa masa bakti kami akan segera berakhir, kepengurusan kami tidak lagi bekerja dan harus digantikan oleh para pemimpin-pemimpin penerusnya. Maka dari itu hari ini dilaksanakan orasi 5 besar pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Bapak berharap nanti ketua beserta pengurus yang terbentuk ini akan bekerja lebih baik lagi dan tentunya lebih baik. Jalan Imam Bonjol nomor 25, nomor 55, RW 01, RT 001, Cikarang Barat. Untuk cita-cita sendiri, saya ingin menjadi seorang dokter. Mengapa saya ingin menjadi seorang dokter? Karena menurut saya idola saya adalah Pak Syafira Fitri Anissa. Kalau ada yang bertanya, Pak Syafira Fitri Anissa siapa sih? Jadi Pak Syafira Fitri Anissa adalah salah satu influencer atau kelompok muda, dan saya sangat mengagumi beliau karena beberapa kesempatan saya sudah berbicara dengan Pak Syafira, dan saya merasa kalau Pak Syafira ini adalah sosok yang sangat positif. Di usianya masih sangat muda, yaitu 20 tahun, juga menjadi seorang anggota serta ketua OSIS di SMP pada tahun 2020-2021. Lalu saat bergabung dengan SMAN 1 Tambun Selatan, saya memiliki prestasi yaitu menjadi seorang wakil sekretaris bidang 4, lalu bergabung dengan organisasi Rohis dan menjabat sebagai wakil ketua angkatan 24. Lalu saya juga bergabung dengan anggota Forum Anak Tambun Selatan di divisi 2. Lalu bisa lanjut ke visi-misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMAN 1 Tambun Selatan sebagai salah satu role model dalam pemasyarakatan, serta meningkatkan siswa-siswa SMAN 1 Tambun Selatan dalam berbagai aspek seperti lingkungan, pengetahuan, serta pertanian. Lalu visi saya adalah menjadikan warga SMAN 1 Tambun Selatan memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kualitas dalam segi SQ, EQ, dan IQ. Lalu juga meningkatkan kerjasama antara pengurus OSIS serta warga Bonoan. Lalu juga meningkatkan kepekaan warga SMAN 1 Tambun Selatan dalam masalah lingkungan, dan juga melaksanakan program kerja saya yaitu Word Market. Lalu bisa lanjut ke program kerja saya, Word Market. Word Market ini adalah suatu program kerja terobosan yang saya buat untuk dapat membantu teman-teman mengisi waktu luang. Nah, jadi Word Market ini adalah program kerja yang saya buat untuk membantu teman-teman mendapatkan uang tambahan untuk kegiatan ada di organisasi. Jadi Word Market adalah kegiatan yang diikuti oleh seluruh organisasi. Nah, Word Market ini bisa menjadi ajang untuk mencari bibit-bibit unggul para pengusaha muda yang ada di SMAN 1 Tambun Selatan. Selain itu, Word Market juga bisa menjadi ajang menyalurkan minat dan bakat siswa dalam kewirausahaan. Selain itu, Word Market juga bisa meningkatkan kerjasama menjadi ajang silaturahmi dalam organisasi. Selain itu juga, Word Market juga bisa mengisi uang kas yang ada di setiap organisasi. Dan kita tahu, kegiatan program kerja organisasi ini sangat banyak di Bonoan. Lalu, kegiatan Word Market ini ingin saya pengurus OSIS menjadi keluarga yang lebih erat dan komunikatif. Yang kedua, saya ingin meningkatkan sinergitas antara setiap ekstrakurikuler dan organisasi-organisasi di SMA Negeri 1 Tambun Selatan dengan pengurus OSIS. Yang ketiga, saya ingin meningkatkan kualitas OSIS SMA 1 Tambun Selatan dengan melibatkan suara dan aspirasi dari seluruh siswa-siswi SMA 1 Tambun Selatan secara merata. Dan yang keempat, saya ingin lebih banyak menjalin dengan organisasi di luar sekolah, baik OSIS sekolah lain ataupun organisasi lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir, saya ingin merealisasikan program kerja terobosan saya, yaitu Bentara atau disebut Gelora Batik Nusantara, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya memiliki program kerja terobosan, yaitu Gelora Batik Nusantara. Kenapa Gelora Batik Nusantara? Gelora yang berarti semangat, batik yang dimana objek dari kegiatan ini Nusantara yang artinya Indonesia. Jadi dapat diartikan Gelora Batik Nusantara adalah semangatnya jiwa masyarakat Indonesia terhadap batik di Hari Batik Nasional. Karena kegiatan ini akan dilaksanakan di Hari Batik Nasional
pada tahun 2023 yang jatuh pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Kegiatan ini akan dilaksanakan di SMA 1 Tambun Selatan tentunya pada pukul 7 pagi sampai dengan selesai. Kenapa saya memilih program kerja ini untuk menjadi program kerja terobosan saya? Karena saya ingin masyarakat khususnya remaja dan siswa-siswa SMA 1 Tambun Selatan lebih peka dan lebih menotis budaya Indonesia, dan batik ini merupakan salah satu arpan budaya Indonesia yang diwarisi. Jadi oleh karena itu saya ingin masyarakat khususnya siswa-siswi Bornap di Hari Batik Nasional itu juga dapat merasakan euforia dari batik sendiri dan lebih cinta terhadap budaya Indonesia. Di Gelora Batik Nusantara ini ada 2 inti kegiatan, yaitu ada Batik Fest dan lomba antar kelas. Di Batik Fest sendiri akan dihadirkan narasumber yang memang sudah expert di dunia batik dan dia tahu menahu mengenai batik. Dan di Batik Fest sendiri akan ada penampilan dari siswa-siswi Bornap, dan yang paling menarik akan adanya pameran batik di lapangan basket yang dimana nanti ada booth-booth yang terdapat batik-batik Indonesia, bertujuan untuk menjadi sarana siswa-siswi SMA 1 Tambun Selatan untuk berfoto-foto dan juga lebih memperdalam dan mengetahui mengenai batik Indonesia. Dan yang kedua, di lomba antar kelas terdapat 3 mata lomba. Yang pertama ada lomba melukis batik di kain, yang kedua menghias kelas, dan lomba fashion show. Untuk teknisnya sendiri, seperti lomba-lomba yang sudah dilaksanakan, untuk lomba fashion show dinilai dari kemodisannya dan catwalknya dan lain-lain. Untuk lomba menghias kelas pastinya akan ada aturan-aturan yang disediakan, karena memang di Bornap ini tidak boleh mengurus sepinggir kelas. Jadi untuk lomba ini akan disediakan aturan-aturan yang disediakan, tetapi siswa-siswi tetap bebas untuk berkreatif menghias kelasnya. Dan yang ketiga, untuk lomba melukis batik di kain, dari OSIS sendiri sudah menyiapkan media seperti kain dan cat lukis. Untuk alat-alat selebihnya disiapkan dari masing-masing peserta. Baik, sekian dari orasi singkat saya. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Fauzan dari kelas 11 IPA 5. Organisasi saya adalah Komotero. Saya lahir di Bekasi tanggal 21 Februari 2006. Saya tempat tinggal di Menteng Tambun, Klaster Limonia, Blok L9 nomor 8. Cita-cita saya adalah menjadi pilot, dan saya juga memiliki tokoh idol, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena beliau adalah suri tauladan yang sempurna, baik dari segi akhlak, pikiran, tutur kata, perilaku, semuanya sangat mulia yang dapat kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembatasan diri, ya, pengekangan diri. Salah satu contoh dari OSIS juga dulu, dari anak-anak ekskul juga. Jadi jangan. Satu suara untuk Jess Silva. Suara tidak sah dikarenakan hanya satu saja yang berminat. Acara dengan narasi 3 besar Cara Mitra Tama SMA Negeri 1 Tambun Selatan. SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Bapak Dr. Andisa Kusnadi MM, yang saya hormati. Saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Peserta Staf, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang Mengambil suara dan aspirasi dari siswa-siswi secara merata. Dan yang keempat, saya ingin lebih banyak menjalin hubungan dengan organisasi di luar sekolah, baik OSIS sekolah lain ataupun organisasi lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir, saya ingin merealisasikan program kerja terobosan saya, Gentara atau Gelora Batik Nusantara, yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya memiliki program kerja terobosan yang bernama Gentara atau Gelora Batik Nusantara. Kenapa Gelora Batik Nusantara? Itu dapat diartikan sebagai semangatnya jiwa-jiwa masyarakat Indonesia, khususnya remaja, terhadap batik di Hari Batik Nasional. Karena kegiatan itu akan dilaksanakan di Hari Batik Nasional, yang dimana memang di Bornap ini belum ada perayaan yang khusus untuk di Hari Batik Nasional. Karena menurut saya, jika hanya memakai batik saja itu kurang cukup. Jadi saya ingin
Di Hari Batik Nasional, siswa-siswi Bonlab juga lebih menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Indonesia, dan juga kita bisa menganggap batik ini lebih spesial di Hari Batik Nasional tentunya. Di Gelora Batik Nusantara terdapat 2 inti acara, yang pertama ada Batik Fest dan yang kedua lomba antar kelas. Untuk Batik Fest sendiri akan dihadirkan narasumber yang dimana memang sudah expert di dunia batik dan dia tahu menahu mengenai batik. Dan juga kurang lengkap rasanya apabila kegiatan di Bonlab ini tidak menampilkan siswa-siswi Bonlab yang tentunya sangat berbakat. Di Batik Fest sendiri juga akan ditampilkan penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang sudah terpilih. Dan juga di Batik Fest sendiri yang paling menarik akan diadakan pameran batik yang dimana nanti akan ada booth batik yang dimana bisa menjadi sarana siswa-siswi untuk berfoto-foto dan tentunya untuk memperdalam pengetahuan mengenai batik di Indonesia. Dan untuk lomba antar kelas sendiri terdapat 3 mata lomba. Yang pertama ada lomba melukis batik di kain, yang kedua ada lomba fashion show, dan yang ketiga lomba menghias kelas. Untuk masing-masing dari lomba tersebut pastinya sudah memiliki teknis dan peraturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi menurut saya kespesialan di Gentara ini adalah siswa-siswi akan menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Tidak dapat Barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hello precious people, sebelumnya perkenalkan nama saya Almas Jalima selaku calon minta tama nomor urut 2. Saya biasa dipanggil Almas. Ada tujuannya, bukan hanya asal jaga-jaga di luar waktu istirahat seperti itu, dengan tujuan untuk menjaga siswa-siswa yang kabur dari jam pelajaran. Kemudian pastinya untuk memajukan komisi disiplin ini saya memiliki cara-cara masuknya seperti itu. Cara untuk seleksi dari komisi disiplin ini sendiri yaitu ada tes tulis, tes wawancara, serta tes fisik. Tes fisiknya tidak terlalu berat. Kemudian tes tulis dan tes wawancaranya lebih ke arah problem solving dan meyakinkan siswa tersebut terhadap komisi disiplin ini. Apa sih kelebihan dari komisi disiplin diadakan di SMA 1 Tambun Selatan? Komisi disiplin sendiri dengan adanya komisi disiplin di SMA 1 Tambun Selatan, saya berharap sebesar-besarnya bahwa komisi disiplin dapat membawa rasa aman, nyaman, dan tentram bagi siswa-siswa SMA 1 Tambun Selatan. Dengan pastinya dengan adanya komisi disiplin ini memantapkan serta melancarkan terlaksananya program kerja ke depannya seperti itu. Kemudian dengan adanya komisi disiplin ini sendiri menjadi contoh suri tauladan serta menjadikan SMA 1 Tambun Selatan sebagai sekolah yang nyaman dan aman dan tentram. Mungkin untuk pemaparan komisi disiplinnya sampai situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka usaha ya, berjualan. Punyakah kamu sebuah trik di mana jualan-jualan itu tidak mengganggu, terutama kantin-kantin yang di belakang, ya? Kamu tahu kan resikonya kalau setiap ekskul berjualan dan jangkauannya mereka itu langsung ke teman-teman, berarti mungkin yang jajan ke belakang itu akan sangat-sangat berkurang. Oleh sebab itu, mungkin kamu punya trik bagaimana mengatur supaya yang di belakang tidak merasa terganggu karena memang mereka juga berjualan. Sementara kamu juga bisa melancarkan atau melaksanakan bond marketnya. Oke, terima kasih. Kita yang berdaya saing sekarang internasional dan global. Ya, demikian Mas.
jangan diminum Vito. Tambah lagi. Ayo Cel. Lap Nadia. Kanaiwa. 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 Teman-temannya berisik nih.